Anarkisme. Anarkisme itu bukan kekacauan. Anarkisme adalah pemikiran atau paham yang menolak segala bentuk kekuasaan yang bersifat otoriter. Anarkisme memiliki 5 prinsip utama yaitu anti-otoritarianisme, kebebasan individu dan kolektif, bantuan timbal balik dan solidaritas, desentralisasi, anti-kapitalisme. Pierre-Joseph Proudhon adalah filosof pertama yang menyebut dirinya sebagai anarkis. Singkatnya, pada abad 19, Pierre-Joseph Proudhon menyatakan bahwa kepemilikan adalah pencurian, yang kemudian ia dianggap sebagai bapak anarkisme modern. Salah satu contoh paling terkenal adalah Revolusi Spanyol 1936, tepatnya di wilayah Catalunya dan Aragon. Anarkisme berhasil menjalankan kolektivisasi tanah, pabrik, dan transportasi tanpa struktur negara. Komunisme adalah ideologi politik, ekonomi, dan sosial yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas, dan semua kekayaan negara dibagikan secara merata. Komunisme bermula dari pemikiran filsuf dan ekonom Jerman yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Mereka menulis The Communist Manifesto dan Das Kapital yang mengkritik kapitalisme mengeksploitasi buruh dan menyerukan revolusi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas. Komunisme memiliki kelebihan, ingin menciptakan keadilan sosial dan menghilangkan kesenjangan sosial. Tetapi dalam prakteknya banyak kekurangan seperti kebebasan individu ditekan dan pemimpinnya otoriter atau anti-demokrasi. Salah satu peristiwa terkenal adalah tahun 1917 yang dipimpin oleh Vladimir Lenin mendirikan Uni Soviet, yang mengakibatkan pembunuhan massal, kelaparan atau holodomor, dan gulag atau kerja paksa. Fasisme adalah ideologi politik otoriter dan nasionalis ekstrim yang muncul di abad 20. Fasisme menekankan kepemimpinan absolut atau otoriter, nasionalisme fanatik, militerisme dan kekerasan sebagai alat negara, dan penindasan terhadap oposisi. Contoh tokoh dan negaranya yaitu Benito Mussolini, Italia, Adolf Hitler, Jerman Nazi, dan Francisco Franco, Spanyol. Awal mula fasisme setelah Perang Dunia Pertama. Di Italia tahun 1919, Benito Mussolini mendirikan partai fasis Fascio di Combattimento. Ia menentang demokrasi, komunisme, dan menjanjikan kebangkitan nasional. Liberalisme yaitu ideologi politik dan ekonomi yang mendukung kebebasan individu, pasar bebas, pemerintahan terbatas, dan hak kepemilikan pribadi. Liberalisme pertama kali muncul di Eropa pada abad 17 dan ke-18 sebagai reaksi terhadap sistem monarki absolut dan kekuasaan gereja pada masa itu. Liberalisme sendiri memiliki kelemahan yaitu ketidaksetaraan ekonomi, perlindungan sosial terbatas, krisis ekonomi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Contoh negara yang menganut liberalisme yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Belanda, dan lain-lain. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang digerakkan oleh pasar bebas, di mana alat-alat produksi seperti pabrik, lahan, bahkan bisnisnya adalah milik swasta. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Kapitalisme pertama kali muncul di Eropa Barat pada abad 16 sampai 18. Dengan seiringnya perkembangan dagang, kolonialisme, dan revolusi industri. Adam Smith dikenal sebagai bapak kapitalisme. Dalam bukunya The Wealth of Nations yang menguraikan prinsip dasar ekonomi pasar bebas, kapitalisme punya kelebihan orang bebas memilih pekerjaan dan cara hidup, serta pertumbuhan ekonomi cepat. Dan kekurangannya adalah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Contoh negara kapital yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Kanada, Jerman, dan Singapura. Teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana agama mempunyai kekuasaan tertinggi. Teokrasi sudah ada sejak zaman dulu. Seperti di Mesir kuno, Firaun dianggap sebagai Tuhan. Di Timur Tengah, Nabi sebagai utusan Tuhan. Dan di Eropa abad pertengahan, gereja Katolik mempunyai pengaruh yang besar. Contohnya seorang paus bisa menunjuk seorang raja. Teokrasi memiliki kelebihan masyarakat bisa menjadi lebih taat pada agama. Dan kekurangannya yaitu kebebasan beragama jadi terbatas. Contoh negara teokrasi adalah Iran, Vatikan, dan Arab Saudi.
Populisme adalah sistem politik yang mengklaim mewakili suara rakyat dan menentang kaum elit yang korup dan tidak adil kepada rakyat. Contoh tokoh populisme yang terkenal seperti Juan Perón, Presiden Argentina yang memperjuangkan hak pekerja dan anti-elit. Kemudian ada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan slogannya Make America Great Again. Ada juga Presiden Indonesia, Soekarno yang dianggap punya gaya populis, dengan pidatonya yang mampu membangkitkan semangat rakyat melawan penjajah. Populisme memiliki kelebihan mendekatkan diri kepada rakyat dan mengkritik elite yang tidak adil. Dan kekurangannya adalah bisa memecah belah rakyat. Sosialisme lebih menekankan keadilan sosial, kepemilikan bersama atas alat produksi, dan kekayaan negara dibagi rata. Beberapa negara yang mengklaim sosialisme seperti Kuba dan Vietnam. Progresivisme adalah ideologi politik yang populer di kalangan Gen milenial dan Gen Z. Ideologi yang fokus pada keadilan sosial, lingkungan, dan inklusi. Progresivisme percaya pada kemajuan, mendorong perubahan sosial, pemerintahan aktif, dan mendukung HAM dan keberagaman. Progresivisme di Indonesia bisa dilihat dari gerakan pro-demokrasi dan advokasi HAM. Almarhum Gus Dur adalah tokoh yang dianggap progresif karena pluralismenya dan membela kaum minoritas di Indonesia. Ekologisme lebih menekankan keberlanjutan lingkungan dan reformasi terhadap ekonomi yang merusak lingkungan. Rachel Carson, penulis buku Silent Spring, yang memulai kesadaran lingkungan di AS pada 1960-n. Kelebihan ekologisme yaitu menjaga ekosistem, hutan, air, dan udara agar bisa dinikmati generasi berikutnya. Dan kekurangan ekologisme yaitu mengurangi industri bisa berdampak ke lapangan kerja dan ekonomi. Konservatisme yaitu ideologi politik yang mempertahankan tradisi, stabilitas, dan tatanan negara yang sudah ada. Tokoh terkenal konservatif seperti Edmund Burke dari Inggris, Ronald Reagan Presiden Amerika Serikat, dan Soeharto Presiden kedua Indonesia. Contoh konservatif di Indonesia adalah menolak budaya LGBT yang masuk ke Indonesia. Monarkisme berarti kekuasaan berada di tangan raja atau ratu. Monarkisme terbagi menjadi monarkisme absolut dan konstitusional. Monarkisme absolut berarti raja atau ratu memegang kekuasaan penuh atas negara tanpa batasan hukum. Contohnya Arab Saudi, Brunei Darussalam, dan Vatikan. Sedangkan monarkisme konstitusional berarti raja hanya sebagai simbol atau kepala negara, dan kekuasaan dipegang oleh parlemen terpilih. Contohnya Inggris, Norwegia, Jepang, dan Thailand. Nasionalisme berarti cinta tanah air, persatuan, dan kedaulatan negara. Kelebihan nasionalisme yaitu meningkatkan solidaritas dan kerukunan antar warga negara. Sedangkan kekurangannya tidak mampu menerima perbedaan dari pihak luar. Oligarki yaitu kekuasaan dipegang oleh sekelompok kaum elit di suatu negara. Penyebabnya adalah kekayaan mampu membeli pengaruh politik, sumber daya, dan kekuasaan. Oligarki memiliki kekurangan yaitu rentan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan kelebihannya adalah kestabilan politik ekonomi lebih terjaga karena hanya dipimpin oleh beberapa orang. Beberapa negara yang mengandung elemen oligarki seperti Amerika Serikat, China, Rusia, dan Arab Saudi.